因为他救了你。Hai teman-teman santuy, ini adalah recap final dari The Moon Breakdance for You. Jangan lupa untuk like video ini dan langsung aja kita cus untuk menamatkan ceritanya. Sementara Lin Fang meminum arak 5 racun untuk pengobatannya, Lau Qianpei yang bersulang arak beras dengan mereka langsung teler dalam satu mangkok minuman saja. Lin Fang yang juga mabuk mulai agak rese. Setelahnya dia dan Qing Hong berkencan semalaman. Esoknya Lin Fang dan Lau Qianpei pun terbangun di ranjang yang sama. Berita tentang tewasnya Lin Fang dan Qing Hong yang terjun ke dalam jurang telah sejak lama diketahui oleh semua orang. Demi menjalankan amanah yang diberikan kakek mertuanya Perdana Menteri Wang, Wen You kembali mengundang para pesilat untuk hadir di kediaman Lin. Wen You dengan agresifnya kembali melobi agar semua aliran silat meregistrasikan perguruan mereka menjadi bagian dari kerajaan maupun melayani kerajaan. Ciuan dan lainnya kembali menegaskan mereka komunitas pesilat yang tidak ingin diatur oleh pemerintah. Namun kali ini Wen You mengancam dengan keselamatan keluarga para ketua-ketua perguruan yang hadir di sini. Nyawa Xiaolan juga diancam di hadapan Ba Chang yang tidak berkutik. Wen You yang menyelesaikan tugasnya dengan sempurna ini kemudian dikunjungi oleh biksu Yan Neng. Yan Neng menceritakan kitab pedang 7 bintang yang mereka jaga hampir saja tercuri oleh trio iblis neraka. Merasa kuilnya tidak aman dari incaran trio negara Yan ini, maka itu kini kitab asli itu dia titipkan kepada Wen You untuk dijaga. Biksu Yan Neng merasa Wen You adalah seseorang yang bisa dia percayai. Sayangnya aksi Biksu Yan Neng yang menitipkan kitab pedang 7 bintang kepada Wen You ini telah tercium oleh Tuan Ji yang mengawas dengan ketat. Dan Tuan Ji pun melaporkan perihal ini kepada trio iblis neraka. Usai itu Perdana Menteri Wang mengunjungi cucu mantunya memuji kinerja Wen You yang cakep. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh seorang ketua aliran yang tidak senang terhadap kebijakan registrasi kerajaan sebelumnya. Dengan mata kepalanya sendiri, Wen You melihat orang itu dihabisi oleh Perdana Menteri Wang dengan satu buah pukulan saja. Perdana Menteri Wang kemudian mengakui identitasnya sebagai Wang Fucheng, si bos ataupun kakak pertama dari trio iblis neraka. Wen You langsung saja memberikan kesetiaannya dan juga menyerahkan kitab pedang 7 bintang kepada Perdana Menteri Wang. Di lembah Tianxin, Lau Qianpei kembali melakukan percobaan untuk mengeliminasi racun Lin Fang. Dikala Panatua menyalurkan tenaga dalamnya kepada Lin Fang, Qing Hong yang menjadi asisten menyiapkan obat dan menyeka keringat mereka cukup dibuat pusing dengan keinginan Lau Qianpei. Lepas pengobatan itu, terlihat Lau Qianpei yang mendesah kecewa. Panatua itu kecewa karena racun di dalam tubuh Lin Fang telah hilang semua, di mana dia telah kehilangan sebuah mainan yang sangat seru. Meski demikian, Lau Qianpei membanggakan dirinya sebagai tabib terhebat yang tidak ada tandingannya di bawah kolong langit. Lin Fang dan Qing Hong sangat berbahagia atas berkah yang mereka terima ini. Malam itu pun menjadi malam pengantin pertama mereka. Sementara itu di kediaman Tuan Putri, Hua You memberitahukan Wen You kalau dia telah mengandung anaknya. Terbebas dari semua kendala mereka, Qing Hong dan Lin Fang bermaksud untuk meninggalkan lembah itu secara diam-diam maupun secara berterus terang. Tetapi Lau Qianpei tidak pernah mau memberitahukan jalan keluar dari lembah tersebut. Mereka hanya berputar-putar dan tersesat di lembah itu. Dalam satu kesempatan, mereka yang mencoba menjelajah lebih jauh malah pingsan setelah terkena asap bius di tengah hutan. Keduanya dibangunkan oleh Lau Qianpei yang marah pada mereka. Namun Qing Hong mulai bertengkar dengan Panatua itu. Qing Hong sangat cemas dengan Xiaolan yang ada di luar sana dan juga kacaunya dunia persilatan sepeninggalan Lin Fang. Tetapi Lau Qianpei itu malah menghina Qing Hong yang ilmu kungfunya telah menurun drastis sejak urat tangan dan kakinya diputuskan. Lin Fang yang cermat tahu kalau Panatua itu peduli dengan keselamatan mereka. Dia berhasil menebak nama Panatua itu yang bernama Jianling.
di mana ternyata Qianling ini adalah abang seperguruan dari ibu Qinghong. Hal ini membuat Qinghong semakin emosi lagi karena dengan si paman yang menahannya di sini, artinya paman Qianling telah mencegahnya untuk membalaskan dendam ibunya. Bagaimanapun juga Lao Qianpei bersikeras, hanya dengan Qinghong yang bisa mengalahkannya sajalah, dia baru bersedia menunjukkan jalan keluar dari lembah yang sangat terpencil ini. Dalam peraduan tersebut, dalam satu pertukaran jurus saja, Qinghong sadar dia yang tidak akan bisa mengalahkan paman seperguruannya. Sementara itu, Jenderal Xiahou merasa Wen You telah berubah menjadi seseorang yang berambisi. Dia menolak tawaran Wen You yang mengajaknya berkolusi untuk mengabdi kepada Perdana Menteri Wang. Jenderal Xiahou menegaskan kesetiaannya hanya akan dia berikan kepada kaisar seorang. Xiahou kemudian membawa Qiuan untuk menemui Ba Chang dan Xiaolan. Mereka yang yakin Lin Fang dan Qinghong masih hidup di sebuah tempat mulai menyusun rencana untuk menghadapi politik kerajaan di belakangan hari ini. Di lembah Tianxin, Lin Fang akhirnya menceritakan juga kepada Qinghong mengenai rencana rahasianya yang meminta Ba Chang memfitnahnya dan juga alasannya menyerahkan posisi ketua dunia persilatan kepada Qiuan. Menurut pandangannya, meski masih muda, Qiuan dinilainya memiliki karakter yang baik dan berpendirian teguh. Lin Fang menyatakan kecurigaannya kalau kebijakan kerajaan yang ingin menguasai komunitas pesilat ini kemungkinan disetir oleh orang-orang dari negara Yan. Jenderal Xiahou kemudian menemui Wen Rou memberitahukannya dia harus pergi untuk sementara waktu dalam menjalankan sebuah misi. Xiahou memberikan sebuah hadiah, dan ternyata kotak itu menuliskan biodata singkat Jenderal Xiahou, yang artinya Jenderal Xiahou telah menghadiahkan dirinya untuk Wen Rou yang kemudian memeluknya. Wen You di lain sisi memberitahukan kakek mertuanya kalau Hua Yao telah mengandung anaknya. Perdana Menteri Wang yang senang lalu menceritakan ambisinya untuk menjadi orang nomor 1 di kerajaan Xiao. Dia yang tidak memiliki putra dan hanya memiliki seorang putri tunggal yang telah dinikahkan dengan kaisar, kelaknya semua kekuasaan yang dia raih pastilah akan dia wariskan kepada Wen You dan juga kepada anak Wen You. Ambisi sesungguhnya dari Perdana Menteri Wang ini juga diceritakan kepada kedua adiknya yang menjadi sangat terkejut bahwa untuk mengkudeta posisi kaisar kerajaan Xiao, Wang Pucheng memutuskan untuk meninggalkan identitas aslinya sebagai orang negara Yan dan kedepannya akan hidup dengan identitasnya sebagai Perdana Menteri Wang yang ingin menjadi penguasa kerajaan Xiao. Wang Tun yang sudah menguasai ilmu pedang 7 bintang ini seketika itu juga ingin mencabut nyawa kedua adiknya. Feng Fufei terluka sangat berat saat mendorong kakak keduanya untuk menghindari serangan tersebut. Terkhianati oleh kakak pertama dan dalam keadaan terpojok, pengurus Chong meminta Feng Fufei agar memberitahukan kepada dunia bahwa Perdana Menteri Wang adalah orang dari negara Yan. Sementara pengurus Chong mengorbankan nyawanya, Feng Fufei berhasil melarikan diri dari sana. Tak bisa mengalahkan Lao Qianpei, Qinghong dan Lin Fang mencoba untuk bermain curang dengan memasukkan bubur yang diberikan racun pelemas. Dengan mulut manisnya, Qinghong membujuk agar Lao Qianpei memakan bubur itu. Tetapi si Lao Qianpei terlalu pintar untuk dikibuli dengan cara seperti itu. Kemudian Lao Qianpei yang sendirian menuju ke kota untuk mencari tahu kabar dunia bela diri, tiba-tiba saja menemukan Feng Fufei yang pingsan di atas mejanya. Tak tahu siapa orang itu, Lao Qianpei membawanya pulang ke lembah Tianxin, dan dia baru diberitahukan Lin Fang dan juga Qinghong kalau Feng Fufei inilah adalah salah satu orang yang telah membunuh orang tuanya Qinghong. Feng Fufei diikat dan mau dibacok oleh Qinghong yang ingin membalaskan dendam, tetapi Feng Fufei tidak mau disalahkan atas tewasnya semua keluarga Qinghong. Dia mengatakan dia memang ada di sana saat kedua orang tua dan ketiga saudara Qinghong dibunuh, tetapi dia tidak membunuh satupun dari kelima orang itu. Lin Fang yang ingin membalaskan dendam juga mengancam akan mentato tubuh Feng Fufei dengan 200 huruf. Ketakutan dan didesak untuk memberitahukan identitas kakak pertamanya, Feng Fufei menceritakan kakak pertamanya adalah Perdana Menteri Wang Tun yang kini mengincar tahta kaisar.
什么？ Setelah mengetahui hal itu, sementara Lin Fang tidak berminat untuk membalaskan dendamnya, Feng Bufei yang sebenarnya tidak jahat dan hanya suka bertindak sesuka hati ini didisiplinkan oleh Lao Qianpei yang memberinya sedikit pelajaran, dan dia pun dipaksa untuk bekerja menjadi pelayan di lembah ini. Mengetahui fakta Wang Tun yang sudah menguasai ilmu pedang 7 bintang, Qing Hong pun berlatih keras untuk meningkatkan kemampuannya. Dibantu oleh Lin Fang yang memberikannya pemahaman teori ilmu pedang 7 bintang yang lebih jauh dan lebih mendalam lagi, Qing Hong berhasil mencapai kemajuan yang cukup signifikan. Namun Feng Bufei yang mengintip pelatihan itu mengejek apa yang dipertunjukkan oleh Qing Hong ini masih cukup jauh dibandingkan dengan Wang Tun. Chen Pei yang juga tiba di sana meski menghina kemampuan Qing Hong, dia kembali memberikan pelajaran kepada Feng Bufei yang tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik. Hari-hari berikutnya, Feng Bufei kembali ingin mengintipi Qing Hong yang tengah giat berlatih ilmu pedang 7 bintang. Namun pasutri yang sadar mereka tengah diintipi ini lebih memilih untuk berpacaran dan membiarkan Feng Bufei menunggu setengah harian di sana. Di tengah ketidaksabarannya itu, Feng Bufei kembali tertangkap basah oleh Lao Qianpei yang lagi-lagi memberinya pelajaran karena telah mengintipi orang. Feng Bufei yang dibawa pulang ke rumah ini disiksa lebih jauh oleh Lao Qianpei yang menusuk mukanya dengan begitu banyaknya jarum akupuntur. Tak tahan lagi, Feng Bufei yang ingin mengamuk diberitahukan Lao Qianpei kalau wajahnya sudah tidak berkedut lagi. Ternyata selama ini jarum-jarum akupuntur yang ditusukkan ke kepala dan wajah Feng Bufei ini adalah untuk mengobati refleks otot wajah Feng Bufei yang suka berkedut-kedut. Sembuh dari penyakit yang membuatnya selalu dianggap aneh ini, Feng Bufei yang merasa dia telah terlahir kembali ini berlutut dan berterima kasih. Lao Qianpei mengatakan dia yang percaya dengan karakter Feng Bufei yang tidak jahat, sehingga dia bersedia menyembuhkan penyakitnya. Namun Panatua itu memperingati agar Feng Bufei tidak lagi meneruskan kebiasaan mencurinya. Perdana Menteri Wang Tun di sisi lain mengungkapkan rencananya kepada Wen You bahwa dia yang ingin menguasai prajurit-prajurit kerajaan yang di bawah komando Jenderal Xiahou. Wang Tun menolak Wen You yang ingin menawarkan bantuan, memberitahukan dia telah menginstruksikan Tuan Ji untuk diam-diam membunuh Jenderal Xiahou. Akan tetapi sebelum Tuan Ji berhasil melaksanakan tugasnya, Wen You menginstruksi di sana dengan wewenangnya untuk menangkap Jenderal Xiahou. Setelahnya, Wen You yang dicurigai Perdana Menteri Wang ini menjelaskan kesengajaannya menyelamatkan Jenderal Xiahou. Dia memberikan alibi bahwa Jenderal Xiahou memiliki bawahan-bawahan yang sangat setia, sehingga lebih baik tidak membunuh Jenderal Xiahou, sebab mereka tidak akan mendapatkan loyalitas prajurit dengan cara seperti itu. Malam itu, Lin Fang mengekori Lao Qianpei yang malam-malam keluar dari pondok dan menuju ke sebuah goa. Singkat ceritanya, goa tersebut memanglah sengaja dibuat oleh Lao Qianpei untuk ditemukan oleh Lin Fang dan juga Qing Hong. Dalam goa itu tertanamlah 3 buah berharga yang bisa memberikan vitalitas dan kultivasi berpuluh-puluh tahun bagi Qing Hong yang memakan buah tersebut. Lao Qianpei juga menjelaskan prinsip 9 bintang biduk yang terukir di goa itu agar membantu Qing Hong memahami ilmu pedang 7 bintang secara lebih mendalam lagi. Di luaran sana, Wen Rou yang kecewa dengan kakaknya yang telah berubah menjadi jahat pergi untuk mengunjungi Jenderal Xiahou yang ditawan di dalam sel. Dalam kunjungannya itu, selain melepas kerinduan, Wen Rou juga mendapatkan sebuah pesan rahasia dari Jenderal Xiahou yang kemudian pesan itu dia bawakan kepada Bacang. Dengan memakan 3 buah pil dewa dan juga pemahaman pedang 7 bintang yang semakin mendalam, Qing Hong pada akhirnya kembali menantang Lao Qianpei untuk berduel. Sementara Feng Bufei dan Lin Fang menikmati pertarungan itu sambil duduk di kursi santai. Duel itu berlangsung sengit memperlihatkan Qing Hong yang sudah mampu mengimbangi permainan pedang si paman gurunya. Lewat sebuah trik kecil yang dimainkan, Qing Hong membuka pertahanannya untuk dilukai oleh Lao Qianpei yang tentunya menahan serangannya itu. Dengan memanfaatkan belas kasih dari Lao Qianpei, Qing Hong pun menggunakan momen itu untuk memenangkan duel tersebut. Ternyata trik kecil yang dimainkan oleh Qing Hong ini diajari oleh Lin Fang
di mana Lau Qianpei merasa puas dengan kekompakan sepasang suami istri ini. Dia menepati janjinya untuk menunjukkan jalan keluar dari mereka setelah memberikan petunjuk penyempurnaan ilmu pedang 7 bintang Qing Hong. Jalan keluar dari lembah itu ternyata terletak di bawah ranjang milik Lau Qianpei. Sebelum pergi, Lin Fang dan Qing Hong ingin mengucapkan rasa terima kasih mereka yang sebesar-besarnya, tetapi sang panatua itu tidak mau menyambutnya, mengatakan mereka yang sudah selayaknya sebuah keluarga dan keluarga sepantasnya tidak perlu merasa sungkan. Lau Qianpei memberikan sebuah pedang kuno berharga miliknya kepada Qing Hong. Dia juga memberikan ginseng kesayangannya kepada Lin Fang. Setelahnya, dia pun mengusir kedua orang ini agar langsung pergi dari lembah ini. Feng Fufei juga ditawarin untuk meninggalkan lembah ini, tetapi mantan maling sakti itu merasa dia belum membalas kebaikan Lau Qianpei, sehingga dia tetap memilih untuk tinggal di sini sampai menemukan cara untuk membalas jasa panatua itu. Ketika Qianpei menutup pintu keluar itu, ada sedikit rasa penyesalan dari Feng Fufei yang mendadak berubah pikiran. Tetapi semuanya itu sudah terlalu telat. Lau Qianpei lagi-lagi melumpuhkan Feng Fufei dengan jarum akupunturnya. Sebelum meninggalkan goa itu dan kembali ke dunia luar, Lin Fang memberitahukan Qing Hong sebuah rahasia mengenai Wen You. Xiaolan dan Mbak Chang seakan tidak percaya saat melihat Qing Hong dan Lin Fang yang kembali ke kediaman Lin. Kedua gadis itu pun menangis dan saling berpelukan untuk melepaskan kerinduan mereka. Setelah Mbak Chang memberikan pesan dari Jenderal Xiahou yang bertuliskan 16 Oktober, malam itu rombongan Lin Fang bertemu dengan Wen You dan Wen Rou secara rahasia. Melihat Lin Fang dan Wen You yang tos-tosan saling memberikan salam, Xiaolan dan Mbak Chang akhirnya pun diberitahukan sebuah rahasia yang telah dijalankan oleh Lin Fang, Wen You, dan juga Jenderal Xiahou. Dalam kilas balik, ketiga orang ini sebenarnya sudah mencurigai Wang Pucheng adalah Perdana Menteri Wang Tun. Tetapi karena mereka belum yakin dan ingin memastikan, maka itu mereka pun memainkan sandiwara dengan Wen You yang berpura-pura menjadi orang yang berambisi yang bisa menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Perdana Menteri Wang, supaya Wen You bisa menipu keluar jadi diri Perdana Menteri Wang yang sesungguhnya. Meskipun semua rencana itu telah berhasil dengan cukup sempurna, namun Lin Fang mengakui apa yang telah terjadi pada Qing Hong merupakan sesuatu yang di luar perhitungan mereka. Maka itu dengan terpaksa Wen You saat itu berimprovisasi memotong urat tangan dan urat kaki Qing Hong agar Qing Hong tidak dibunuh oleh orang-orang dunia persilatan. Wen You berkata, pesan 16 Oktober besok dari Jenderal Xiahou ini sudah fix dan merupakan hari di mana Perdana Menteri akan melakukan rencana kudetanya. Tentunya dengan semua yang dilakukannya selama ini, Perdana Menteri Wang sudah mempercayainya dan mereka hanya tinggal menyusun rencana untuk mengejutkan aksi pengkudetaan Wang Tun. Meski Lin Fang memberitahukan ilmu pedang 7 bintang yang jatuh ke tangan Wang Tun telah dia rubah dengan mengurangi beberapa kalimat di dalamnya, Wen You memperingati agar mereka tidak meremehkan Wang Tun yang sangatlah kuat. Mbak Chang lalu memberikan pedang pertama Qing Hong yang dulunya sempat patah dan telah dia tempa kembali. Kemudian Wen You yang tidak memiliki pedang bajanya lagi meminta agar pedang itu dihadiahkan kepadanya. Malam itu Wen You pun berkencan dengan istrinya Huayao. Esoknya Putri Huayao merasakan firasat buruk, membujuk suaminya agar tidak berdinas di hari itu. Namun bagaimanapun juga, Huayao yang tidak tahu apapun dan merasa dia terlalu berpikir berlebihan, berpesan agar Wen You segera kembali setelah bertugas dan malamnya nanti mengajak Wen You untuk berkencan di Sungai Qinhai. Pada akhirnya Perdana Menteri Wang yang masuk istana untuk menjalankan rencananya untuk mengkudeta posisi kaisar ini dikagetkan oleh pengkhianatan Wen You. Dalam sekejap, Tuan Ji dihabisi oleh Wen You dan semua orang tiba di sana untuk mengeroyok Perdana Menteri Wang. Sementara Jenderal Xiahou dengan prajuritnya harus berhadapan dengan para pasukan Perdana Menteri. Di dalam ruangan, Wang Tun dikeroyok oleh Qing Hong, Wen You, dan juga Mbak Chang. Nyatanya Perdana Menteri Wang jauh lebih tangguh ketimbang yang mereka perkirakan. Dalam pertukaran jurus yang lebih jauh, Mbak Chang terkena serangan cukup fatal yang membuatnya langsung kehilangan kesadaran. Wen You yang menyerang dengan terlalu agresif dan terlalu liar, malah membuka pertahanannya demi menusukkan pedangnya 2 kali ke titik kelemahan Wang Tun.
Akibat pertukaran ini, Wen You harus kehilangan nyawanya setelah menitipkan istrinya Hua Yao dan anaknya untuk dijaga oleh Lin Fang dan juga Qing Hong. Sayangnya, dua tusukan Wen You sebelumnya gagal untuk membuka titik kelemahan Wang Tun, di mana kini hanya menyisakan Qing Hong dan Lin Fang yang harus berhadapan-hadapan dengan Perdana Menteri Wang. Dengan tewasnya Wang Tun, Jenderal Xiahou pergi untuk menemui Wen Rou, memberitahukan kabar Wen You yang sudah meninggal. Lalu Wen Rou menuju ke kediaman Tuan Putri Hua Yao, memberitahukan Hua Yao abangnya Wen You yang tidak akan pernah kembali lagi. 3 bulan kemudian, setelah melahirkan putranya yang diberikan nama Wen Zejin, Hua Yao pun meninggal dunia untuk menyusul Wen You. Perkabaran dunia bela diri memberitakan Lin Fang dan Qing Hong yang mengundurkan diri dari dunia persilatan, sementara Qiuan dikabarkan menjabat sebagai ketua dunia persilatan yang baru. Bacang dikabarkan telah mengambil alih perguruan Chan dengan menjadi ketua baru yang menggantikan Qing Hong. Xin lalu memperlihatkan Qing Hong dan Lin Fang yang ingin berkeliling dunia, berpisah dengan Jenderal Xiahou dan Wen Rou. 8 tahun kemudian di kediaman keluarga Lin, Xiaolan yang cemas menunggu akhirnya mendapati suaminya yang telah pulang dari turnamen bela diri pemilihan ketua baru. Bacang memperlihatkan lencana ketua yang berhasil dia dapatkan. Setelahnya Xiaolan dan Bacang memutuskan untuk segera pulang ke kediaman Chan karena dikabarkan Qing Hong dan Lin Fang yang selama ini berkelana tengah pulang ke kediaman Chan. Di sana tampak Wen Zejin, anak dari Wen You dan Putri Hua Yao, yang tengah bermain bersama dengan putrinya Lin Fang. Sementara Qing Hong ingin menegur kedua anak nakal yang tengah merencanakan sesuatu ini, Lin Fang yang memanjakan mereka menahan Qing Hong dan membiarkan kedua anak itu pergi. Serial ini ditutup dengan memperlihatkan Qing Hong yang tengah mengandung seorang anak lagi. Secara keseluruhan, serial The Moon Black Turns For You ini bisa dibilang sebagai tontonan yang ringan, santai, dan sekaligus menghibur. Untuk para penikmat usia garis keras, jelas serial ini minus dalam segi tata laga maupun konflik usia yang dihadirkannya ini terlalu based on romance. Ya, semoga aja dengan rekap ini bisa menghibur teman-teman sekalian tanpa Anda harus berkomitmen untuk menyelesaikan tontonan 36 episode ini yang setidaknya membutuhkan waktu lebih dari 1.500 menit untuk menyelesaikannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih atas apresiasi like maupun komen yang teman-teman berikan. Sampai berjumpa lagi ya di rekap-rekap serial silat yang lainnya. Bye-bye.